Hadirin hadirat Bapak Ibu jamaah Masjid Sabil yang dirahmati oleh Allah, puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan salawat serta salam marilah kita haturkan kepada kedua kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan malam yang penuh berkah ini, insyaallah kita akan bersama-sama melanjutkan kembali kajian rutin pekan kita, yaitu kajian tematik. Dan alhamdulillah pada kesempatan hari ini, malam ini hadir narasumber yang cukup spesial dan fenomenal. Pernah terkenal di eranya, tapi alhamdulillah sudah nggak terkenal lagi. Alhamdulillah. Kalau terkenal Ustaz nggak mau kesini gitu. Alhamdulillah ada berkahnya, semua ada hikmahnya. Beliau ini sebenarnya sekarang satu angkatan dengan Pak Ketua DKM Masjid Ibnu Sabil. Jadi kalau Pak Ketua ini memimpin Masjid Ibnu Sabil, kalau beliau ini CEO dari Masjid Thalia Tanzania di Pasar Ceger, Pondok Aren, Tangerang apa itu namanya? Selatan. Masih selatan. Ya? Masih selatan. Meskipun selatan kayaknya jauh juga Ustaz ya. Oh dekat lah. Dekat ya. Jadi beliau ini dulu pernah terkenal di eranya, tapi sampai sekarang, kalau sekarang udah banyak medsos ya. Kalau dulu hanya TVRI aja modal TVRI sudah bisa keliling Indonesia. Siap. Gitu ya. Alhamdulillah beliau hadir di tengah-tengah kita. Ini jumlahnya sedikit, anggap aja banyak saja. Banyak. Anggap aja banyak karena di samping kanan dan kiri para jamaah ini ada malaikat yang berkumpul. Dan jumlahnya kita nggak bisa menghitung. Siap. Jadi mudah-mudahan ini tidak mengurangi semangat kita untuk terus thalabul ilmi. Dan pada kesempatan kali ini beliau juga akan menyampaikan sebuah tema yang sangat menarik untuk kemudian kita simak bersama-sama, yaitu mengejar kebahagiaan dunia dan akhirat. Baik, untuk mempersingkat waktu kepada Pak Ustaz Hari Rijal MA, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhina antasamu bihablillahil matin. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid kita, Masjid Ibnu Sabil, serta akhi filah Abu Sofi yang sebagai wasilah hadirnya saya di tempat ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kesehatan beliau, keberadaannya mampu memberikan manfaat kepada sesama. Jamaah salat maghrib yang insyaallah nanti kita lanjutkan dengan salat isya berjamaah. Mudah-mudahan senantiasa taufik dan hidayah selalu bersama kita, sehingga tiada kata jemuh kita untuk memakmurkan masjid yang kita cintai ini. Baik jamaah yang dirahmati Allah, tema kita dalam kesempatan kali ini yaitu mengejar kebahagiaan dunia dan akhirat. Padahal ketika kita berbicara tentang kebahagiaan, itu konsep di dalam Islam cukup sederhana dan tidak perlu untuk dikejar, karena kebahagiaan itu adalah hakikatnya hak setiap diri kita. Tapi kebanyakan di antara mereka, ketika kita ingin mendapatkan suatu kebahagiaan, yang ada adalah mengejar. Maka ketika dunia itu dikejar, kebahagiaan itu dikejar, yang dia sadar akan dunia menyebabkan dia bahagia, maka dia sebaliknya akan diperbudak oleh dunia itu.
Maka ketika kita mau mencapai kebahagiaan, konsepnya di dalam Islam cukup dengan bersyukur, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan. Kenapa kebahagiaan itu menjadi hak bagi diri kita? Bahkan ternyata Allah, Tuhan yang kita sembah, yang mentakdirkan kita hidup di muka bumi ini, tidak lepas tangan begitu saja. Menghendaki diri kita untuk bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Mana dalilnya? Dalilnya adalah perkataan Allah di dalam surat Al-Baqarah. Saking pengennya Allah memberikan kebahagiaan kepada kita, maka redaksi doa yang kita ucapkan dibikinkan oleh Allah. Bahkan menjadi suatu mukjizat. Doa yang menggambarkan harapan kita bahagia sangat mudah dihafal. Bahkan ketika ada anak TPQ, TPA ataupun TK, biasanya yang hafal duluan sebelum doa yang lainnya adalah doa bahagia dunia akhirat, yang kita kenal dengan doa sapu jagat. Kata Allah, wa minhum may yaqul Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini doa ini paling gampang. Doa ini paling mudah. Bahkan saya yakin semua yang hadir di tempat ini kalau saya hitung satu persatu, benar kata Ustadz tadi, ini sekitar ada 600 sampai 700 orang hafal itu semuanya doa. Permasalahannya, apakah cukup dengan doa itu kita menjadi bahagia? Enggak. Walaupun Allah menginginkan kita bahagia, pilihan bahagia atau tidak ada sama diri kita sendiri. Maka pertanyaannya adalah, ketika Allah sudah menghendaki kita bahagia, mau enggak kita untuk menjadi orang yang bahagia? Maka ketika kita ingin menjadi orang yang berbahagia, tidak cukup dengan doa ini yang dilantunkan. Ada yang namanya ikhtiar dalam kehidupan. Doa doang tanpa ikhtiar namanya orang malas. Ya Rob, berikan saya kekayaan yang banyak, ngedogrok melulu di dalam masjid. Kira-kira bisa kaya nggak? Susah. Atau sebaliknya, kita hanya mampu ikhtiar terus-terusan, siang malam nggak kenal waktu, yang penting usaha, tapi tidak mau doa, tidak melibatkan Allah di dalamnya, maka dia adalah orang yang sombong. Nggak juga dapat bahagia. Maka ketika kita pengen mendapatkan kebahagiaan, kuncinya yuk doa, udah hafal, lantunkan dengan keikhlasan. Yang kedua adalah ikhtiar kita yang konkret kita lakukan. Apa ikhtiarnya? Ini yang akan saya sampaikan. Nggak apa-apa, lama dikit Ustaz, nanti habis sisa lanjut lagi. Siap nggak kira-kira? Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang saya kalau menggebu-gebu gini terganggu nggak ini orang yang di luar? Enggak ya? Kalau terganggu ya. Sebelum kita lanjutkan, saya ingin ada yang sampaikan. Ayo kita dalam majelis ini ada 2 pahala yang bisa kita dapat dalam satu waktu. Yang pertama adalah pahala menuntut ilmu. Ini kan dalam rangka thalabul ilmu, dapat pahala. Ya udah kita dengarkan, nggak apa-apa, ngantuk dikit nggak apa-apa, bersender di tembok nggak apa-apa. Cuma bedanya kalau yang senderan di tembok pahalanya 50%. Nggak apa-apa bercanda. Yang penting nyaman. Dapat pahala menuntut ilmu, iya. Satu lagi yang biasa kita luput, dalam waktu yang sama kita bisa mendapatkan pahala itikaf. Apa itu diantara syaratnya untuk itikaf? Satu, dalam kondisi kita suci dari hadas besar maupun hadas kecil. Kita udah suci nih, kita wudhu kita terjaga. Yang kedua, berada di dalam masjid
Ini kita sudah ada berada di dalam masjid. Yang ketiga biasa yang luput adalah satu lagi tambah, niat untuk itikaf. Maka yuk, masih ada waktu kita sampai Isya, niatkan dalam hati kita, selain kita menuntut ilmu, kita berniat untuk beriktikaf. Maka dapat pahala double. Di antara hikmahnya apa? Rasulullah pernah mengingatkan nih, kalau kita sampai Isya kelar, di antara yang mampu menghapus dosa, mudah-mudahan jadi materi selanjutnya. Ini zaman pandemi ini Ustaz, kalau dulu saya benar kata Ustaz Dunal Kiram, kalau ada orang yang minta jadwal, Ustaz jam segini tanggal segini ada nggak acara? Dulu baik, nanti saya lihat dulu di jadwal. Kalau sekarang nggak pakai lihat dulu di jadwal, ada, karena memang jadwalnya kosong. Ada. Di antara fadilahnya ini, kata Rasulullah dalam hadisnya, salah satu kafarat, di antara yang mampu merontokkan dosa-dosa kita ini, yaitu intidharis shalah bis shalah. Satu lagi kita niatkan selain itikaf, yaitu sembari menunggu waktu datangnya sholat Isya. Ini mampu merontokkan dosa-dosa kita. Makanya orang tua dulu kita itu dulu mengajarkan, ketika habis maghrib nggak ada lagi yang pulang ke rumah yang bisa baca Al-Quran, ngajarin anak-anak atau orang yang belum bisa baca Al-Quran. Sampai kapan? Sampai datang waktu Isya. Hebatnya orang tua dulu kita ini, hadis nggak ketemu, dalil nggak ketemu, belum pernah dia dengar, tapi sudah mempraktekkan dalam kehidupan. Makanya ketika ada orang bilang dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah, gedek gua. Udah mempraktekkan dulu, walaupun kalau ditanya hadisnya mana, udah kata ulama, kata ustadz, kita praktekkan nih. Intidharis shalah bis shalah, di antara faidahnya, hikmahnya, fadilahnya adalah kafaratudz dzunub, menghapus dosa-dosa kita. Baik, kita lanjutkan. Apa itu yang harus kita lakukan? Seorang ulama berkaul, lewat kaulnya beliau berujar, ketika kita pengen mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat setelah melantunkan doa yang ditulis oleh Allah, redaksinya adalah yang sama-sama kita hafal, yuk dalam prakteknya kita lestarikan perkara ini. Apa itu? Man syarafa arba'an ila arba'in wajadal jannah. Rubah kebiasaan kita, hijrahkan tabiat kita yang 4 itu menuju ke 4 kebiasaan, jaminannya adalah mendapatkan bahagia dunia dan akhirat. Apa itu 4 itu? Yang pertama adalah an-naum ilal qabri. Setiap diri kita ini pasti bertabiat, punya kebiasaan tidur. Maka siapa yang pengen mendapatkan kebahagiaan, waktu tidurmu, kebiasaanmu, maka rubah sebagian ilal qabri, menuju kubur. Dalam kalimat lain adalah jangan habiskan waktu tidurmu dengan tidur, karena hakikatnya malam itu panjang, jangan kau pendekkan dengan tidurmu. Perintahnya sudah 14 abad yang lalu ada di dalam Al-Quran. Perintah untuk menghidupkan malam yang kita kenal dengan istilah sholat tahajud. Makanya ketika ada orang punya keinginan, saya ingin itu, saya ingin itu, saya ingin itu, bullshit keinginannya kalau dia tidak mau bangun malam. Ini aja kuncinya. Bangun malam, menghidupkan malam. Rubah tidurmu menuju kubur. Ingat Allah, karena hakikatnya orang yang tidur itu adalah orang yang mati. Gladi resiknya. Makanya dahsyatnya tidur. Bahwa tidur itu adalah gladi resik mati bagi orang yang sadar. Dalam kalimat bahasa Arab, tidur itu adalah naum.
Sebagaimana ketika kita dengar muazin sholat subuh, as-sholatu khairum minan naum. Naum itu artinya tidur. Tapi ternyata Rasulullah menggunakan kalimat tidur, bukan pakai kalimat naum. Apa itu? Ketika kita mau tidur, Rasulullah mengajarkan kepada kita doa mau tidur, enggak pakai kalimat naum, tapi bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Amut itu apa? Tidur, padahal kita mau. Amut itu adalah mati, padahal kita mau tidur. Ada apa rahasia di balik ini? Karena hakikatnya tidur ini adalah wafat, gladi resik mati. Maka ketika kalau setiap malam kita sudah gladi resik, waktunya sebentar lagi. Maka kata Rasulullah dalam kesempatan yang lain, orang yang cerdas, orang yang pintar itu adalah orang yang ingat mati. Kenapa kok ingat mati? Wong setiap hari kita gladi resik mati, kok mati bisa lupa. Makanya kalau dibalik, orang yang bego adalah orang yang lupa mati. Maka kecerdasan itu adalah orang yang ingat dirinya itu tidak lama, maka dia adalah orang yang cerdas. Maka ketika kita pengen mendapatkan kebahagiaan baik dunia dan akhirat, yuk malam itu panjang, jangan kita pendekkan dengan tidur kita. Hidupkan sepertiga malam dengan sholat tahajud, bahwa kita ingat mati, kita ingat wafat. Dan dahsyatnya lagi, bukti bahwa tidur itu adalah gladi resik mati. Orang yang tidur, mau tidur sesuai dengan sunnah, dengan orang yang dimakamkan prosesinya persis sama. Orang yang mau dimakamkan ketika sudah wafat, karena dia tidak bisa membersihkan dirinya, maka dia dibersihkan oleh orang lain setelah dimandikan, diwuduin. Orang yang mau tidur sunnahnya, sebelum tidur wudu terlebih dahulu. Mudah-mudahan ini sunnatullah yang begini, sunnah Rasulullah yang begini, yang kita tahu ada di dalam rumah kita, praktekkan dalam kehidupan kita. Karena hakikatnya ada 1001 sunnah yang ada di dalam rumah kita, tapi kita kadang-kadang abai, masih saja menganggap kita umatnya. Padahal sunnahnya di rumah nggak mau kita melestarikan. Itu diantaranya tuh. Orang wafat dimandikan, diwuduhkan. Kita pun ketika mau tidur disunnahkan sebelum tidur wudu terlebih dahulu. Orang yang sudah meninggal sebelum dimakamkan disolatin. Kenapa? Karena tidak bisa sholat. Orang yang mau tidur perintahnya menghidupkan sunnah, sholat witir terlebih dahulu. Orang yang sudah wafat ketika diletakkan di dalam liang lahat, maka menghadap ke kiblat, miring persis seperti sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah. Tidurnya adalah tidur yang menurut Rasulullah sehat, dan ini menghidupkan sunnah adalah posisinya persis dengan posisi mayat diletakkan di dalam liang lahat. Maka yuk, satu, pengen mendapatkan kebahagiaan, hijrahkan tidur kita menuju kubur tengah malam, sepertiga malam, hidupkan dengan sholat tahajud. Yang kedua, saya lihat jam dulu. Kalau masih lama. Kalau sudah megang mic kadang-kadang lupa. Tadi saya bilang habis isya itu dilanjutkan, Ustadz. Jok aja, bohong, saya pun gak sanggup. Rumahnya kan jauh di Wonokaren. Yang kedua, hadirin jamaah Masjid Ibnu Sabil yang dirahmati Allah. Yang kedua apa yang harus kita lakukan? Yaitu al-fakhru ilal mizan. Dalam diri kita ini pasti ada yang berpotensi menjadi sombong,
Maka siapa yang ingin mendapatkan kebahagiaan, potensi yang membuat kita sombong ini adalah arahkan menuju timbangan. Timbangan apa itu? Timbangan amal kebaikan kita. Apa yang berpotensi kita menjadi sombong di dalam kehidupan kita ini? Di antara yang pertama adalah harta. Maka harta ini di tangan orang yang beriman bisa mengantarkan kita ke dalam surganya Allah, bisa membuka pintu-pintu surga, bisa mendatangkan rahmat dari Allah. Tapi sebaliknya di tangan orang yang tidak beriman sangat-sangat mungkin menjadi hal yang mengundang kemurkaan Allah jika dipergunakan dengan kesombongan. Maka harta yang kita miliki yang bikin kita sombong, kita mendapatkan kebahagiaan, arahkan menuju timbangan Allah. Karena hakikatnya harta yang Allah berikan kepada kita, ya, kemungkinan yang menjadi rizki kita hanya ada 3. Jadi harta yang ada sama diri kita betul milik kita, tapi belum tentu menjadi rizki kita. Maka yang terbaik adalah harta yang Allah titipkan menjadi kita menjadi milkun wa rizkun, menjadi milik kita dan rizki kita. Dan ini Rasulullah tegaskan, yang rizkun wa milkun hanya ada 3 doang, selebihnya bukan menjadi rizki kita. Apa yang pertama? Harta yang Allah titipkan kepada kita menjadi rizkun wa milkun. Yang pertama ternyata apa yang kita makan. Seberapa banyak sih kita memerlukan makan untuk menjaga kesehatan diri kita? Namun kata Rasulullah, apa yang kita makan betul menjadi rizkun wa milkun. Ya, yang kita santap, namun ternyata apa yang kita makan itu nikmatnya hanya sebatas melewati tenggorokan. Setelah lewat tenggorokan, apapun bentuk dan jenisnya, semahal apapun makanan yang kita makan, pasti akan berubah menjadi kotoran. Apapun. Pizza mungkin yang sekarang enak menurut anak-anak sekarang, harganya mahal, dimakan besok berubah jadi kotoran. Begitu juga karedok yang murah, dimakan berubah juga sama bentuknya menjadi kotoran. Bahkan ternyata kalau Allah berkehendak sudah menjadi milik kita, masuk ke dalam mulut kita, kalau bukan milik, kalau bukan rezeki kita, keluar lagi tuh. Contoh, makan rendang. Biasanya orang-orang yang usianya sudah 40 tahun ke atas, giginya sudah longgar, agak longgar, kalau makan rendang nyelip. Sudah masuk ke mulut kita. Kata Allah, udah masuk itu ke mulut kamu, tapi bukan rizki kamu, rizki makhlukku yang lain. Itu rendang udah masuk ke dalam mulut kita, udah dikunyah, ternyata masih aja nyangkut di sela-sela gigi. Itu kalau sudah nyangkut di sela-sela gigi, kita cari dongkrak. Dongkrak ya namanya ya. Berusaha mengambilnya. Kalau sudah kita berhasil mengambil itu rendang yang nyelip di gigi, biasanya diapain? Bukan rizki kita dibuang, miliknya makhluk Allah yang lain. Tapi saya pernah ceramah begini, enggak Ustaz, kalau sudah berhasil kita cabut, berhasil sayang, dimakan lagi. Ada yang begitu ya, memang rizkinya. Ya memang rizkinya, berarti udah nggak usah dipermasalahkan. Apa yang kita makan itu milik kita dan rezeki kita, cuma hanya sebatas tenggorokan. Yang kedua, hadis Rasul yang merupakan milik kita dan menjadi rezeki kita, apa yang kita pakai. Maka segala sesuatu yang kita pakai itu tidak perlu lagi bayar zakat karena sudah menjadi milik kita dan rezeki kita. Namun kata Rasul, apa yang dikenakan semuanya pasti akan usang. Pakaian,
dipakai rizki kita, tapi akan usang. Makanya apa yang dipakai itu nggak perlu bayar zakat. Ini ada ustadz, ya Allah, saya prihatin pernah menyaksikan di dalam satu televisi, ya ustadz yang di TV lah, walaupun nasional. Kenapa kok kita dilanda bahaya begini terus-menerusan? Coba perhatikan, rumah yang kamu tempatin bayar zakat kagak? Loh? Rumah kalau ditempatin nggak bayar zakat. Oh, PBB beda ya, pajak gitu ya. Tapi di dalam Islam apa yang kita tempatin itu nggak perlu bayar zakat. Maaf, kita punya mobil, misalnya mewah Alphard, dipakai setiap hari, nggak perlu bayar zakat. Tapi sementara sisi lain kita punya angkot, nggak dipakai sama kita buat niaga, itu angkot yang reot itu yang harus bayar zakat. Rumah kita yang kita tempatkan mewah, bagus, nggak perlu bayar zakat. Sementara kita punya kontrakan yang petak-petak, itu yang harus bayar zakat. Kita punya emas banyak, kalau pengen kita taruh di brankas yang LM, logam mulia, ada yang 5 gram, 10 gram, 25, 50, 100, bahkan ada yang sekilo, taruh di brankas. Kalau sudah sampai haul dan nisabnya wajib bayar zakat. Tapi kalau dipakai yang perempuan, maka sebanyak apapun kalau dipakai nggak wajib itu bayar zakat. Makanya ibu-ibu nih, kalau punya logam mulia yang 100 gram itu kan udah nyampe nisab. Oh sayang nih kalau bayar zakat nanti berkurang. Gampang solusinya, nggak usah disimpan, pakai. Logam mulia kan kotak seperti ini kan. Makanya gimana Ustaz? Ikat aja pakai tali rapiah. Yang penting dipakai, ketentuan Islam kan begitu. Pakai. Kalau sudah dipakai nggak perlu itu bayar zakat. Dan yang ketiga, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, apa yang menjadi rizkun wa milkun? Yang ketiga itu adalah harta yang kita infakkan, sedekahkan di jalan Allah, itu yang milik kita. Makanya apa yang kita infakkan itu adalah yang terbaik menurut kita. Kenapa kok mesti yang terbaik? Karena itu adalah milik kita yang sebenarnya. Bahkan ini menjadi indikator keimanan seseorang loh. Rasulullah pernah mengingatkan dalam salah satu kesempatan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibba li nafsi. Ini hadis tegas, termasuk di dalamnya ada unsur ancaman untuk kita. Tidaklah dikatakan engkau beriman, wahai umatku, kalau kamu belum berbagi, kalau kamu belum menafkahkan, kalau belum menginfakkan harta yang kamu cintai. Maka tanda di antara tanda keimanan kita ini mampu memberikan yang terbaik untuk di jalan Allah. Kenapa kok mesti yang terbaik? Itu hakikatnya yang milik kita sebenarnya. Dan ini adalah manusia. Siapa yang mampu memberikan yang terbaik untuk orang lain, ini adalah manusia yang mempunyai sifat manusiawi. Kalau tidak melakukan itu, berarti kita manusia tapi nggak punya sifat manusiawi. Saya analogikan. Ketika hari Jumat datang, ada sunnah yang bisa kita lakukan. Apa di antaranya? Memotong kuku kita. Kukunya, jangan tangannya yang dipotong. Kukunya. Biasanya orang memotong kuku kita, setelah dipotong semua, yang paling terakhir kita potong adalah kuku jempol yang ada di ujung yang warnanya hitam. Betul nggak Pak? Ini jempol. Tapi setelah susah payah kita memotong itu kuku jempol yang warnanya hitam, jujur semua, jujur tolong jawab, biasanya sebelum dibuang diapain? Hah? Cium. Udah nggak usah malu-malu, saya juga begitu. Kira-kira sebelum kita mencium bagian kuku yang bau itu,
kita sudah bisa memprediksi belum itu baunya kayak apa? Sudah. Tapi itulah manusia. Seakan-akan ini yang bau agak-agak asam ini, orang lain gak rela ikut menciumnya. Biar yang kejelekan ini kita saja yang merasakan. Tapi sebaliknya, ketika hari Jumat datang, maka ada sunnah juga di situ. Kita memakai wewangian. Agar apa? Berinteraksi dengan orang, orang tidak terganggu dengan kita, mencium bau wangi kita. Kalau kita memakai wewangian, siapa yang bakal mencium bau wangi kita? Orang lain, bukan kita. Ini artinya apa? Yang jelek tadi kuku, biarkan kita saja yang merasakan. Tapi yang baik, biarkan orang lain yang merasakan kebaikan dan bau wangi kita. Ini namanya manusia. Maka begitu juga di dalam kehidupan kita, memberikan kepada orang lain yang terbaik, dan itu hakikatnya adalah milik kita. Yang jelek seakan-akan orang lain gak perlu menikmati kejelekan yang ada sama diri kita, cukup diri kita saja. Pantas Rasulullah, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibba li nafsi. Dan ketika kita menemukan segala sesuatunya di lingkungan kita ada orang yang kekurangan, bukan berarti Allah tidak mampu mencukupi apa yang menjadi rizkinya. Tapi ketika kita melihat sesuatu yang ada kekurangan di lingkungan kita, Allah memberikan ladang ibadah untuk diri. Di pojokan sana ada sedang dibangun sekretariat. Ini adalah rumah Allah. Ini adalah Baitullah. Bagi Allah ini adalah mudah untuk menjadikan ini bagus. Tapi kenapa kok itu ada bangunan? Tidak secepat apa yang kita prediksi. Karena memang Allah memberikan ladang ibadah untuk orang yang melihat kondisi masjid ini untuk berbagi. Allah menyediakan ladangnya. Mau nggak dimanfaatkan oleh diri kita? Ada sama diri kita masing-masing. Maka yang kedua tadi, ingin mendapatkan kebahagiaan. Al-fakhru ilal mizan. Alihkan, hijrahkan sesuatu yang membuat berpotensi kita sombong menuju timbangan Allah. Dan diantara yang membuat potensi kita sombong adalah harta yang kita miliki. Yang ketiga, ada 4. Yang ketiga adalah ar-rahatu ilas sirat. Waktu kosong. Setiap diri kita punya waktu kosong. Maka siapa yang mampu merubah, menghijrahkan waktu kosong kita menuju sirat. Apa itu sirat? Titihan menuju surganya Allah. Maka itulah orang yang berbahagia. Artinya kalau waktu kosong kita ini tidak dibiarkan kosong, kita bisa memanfaatkan untuk menuju titian. Tidak akan terjadi nafas kita sia-sia, tidak akan terjadi dalam kehidupan kita waktu yang di dalamnya tidak ada nilai ibadah. Maka yang paling efektif untuk mengisi kekosongan dalam kehidupan kita ini adalah dengan zikrullah, mengingat Allah dalam segala sesuatunya. Maka nggak ada orang yang bengong, orang yang memanfaatkan waktu kosong menuju titian. Nggak ada orang yang kesandung pakai jilbabnya panjang, tapi yang keluar dari mulutnya itu kadang-kadang isi rabunan. Kesandung tuh jebret, dia latahnya itu hewan-hewan keluar semua. Bahkan kadang-kadang lihat aja belum disebut kuntilanak. Kenapa? Yang di dalamnya ada itunya. Maka ketika kita zikir kepada Allah, la ilaha illallah, dalam kondisi refleks kita kaget, maka yang keluar itu kalimat itu.
Kalau teori yang sederhananya, apa yang keluar itu sesuai dengan apa yang ada di dalam. Teori teko ceret itu, kalau isinya kopi maka yang keluar kopi. Kalau isinya susu yang keluar susu. Tapi kalau isinya comberan, maaf, maka yang keluar comberan. Begitu juga orang yang memanfaatkan waktunya dengan zikir kepada Allah, kalimat-kalimat thayyibah. Wahai jamaah semuanya, sakaratul maut itu sakit. Maka orang yang terbiasa dengan zikrullah, itu nanti kalimat yang akan keluar ketika kita sakaratul maut. La ilaha illallah, astaghfirullah, apapun. Maka itu bisa kita dapatkan kalau kita terbiasa, terlatih dengan kalimat itu. Maka manfaatkan waktu kosong kita dengan zikir kepada Allah. Kalimat terserah. Kalau Rasulullah SAW memberikan tahu kepada kita, satu di antara kalimat yang ringan kita lakukan di dunia, tapi mendapatkan pahala yang besar nanti di akhirat. Kalimat apa di antaranya? Subhanallah. Nggak apa-apa, subhanallah, subhanallah. Di dalam waktu kosong kita zikir. Ketika kita kaget, yang keluar ya itu. Karena ini adalah jembatan menuju surganya Allah yang kita sebut dengan syirat. Jadi nggak usah, oh iya nanti kita di akhirat itu melewati syirat. Ya udahlah, kita di dunia ini biar terbiasa tiap minggu kita latihan outbound. Nggak perlu. Maka ayo waktu kosong kita arahkan menuju titian Allah. Dan yang keempat adalah asyahwat ila ta'ah. Syahwat itu dalam bahasa Arab itu artinya keinginan. Cuma sudah diadopsi dengan bahasa kita, kalau syahwat pasti hubungannya dengan syahwat itu keinginan. Setiap diri kita punya keinginan, wajar lah, manusiawi. Maka siapa yang mampu menghijrahkan, merubah, mengalihkan syahwat kita ini menuju ketaatan kepada Allah, maka dia orang yang berbahagia. Artinya apa? Kita punya rencana, kita punya cita-cita, kita punya keinginan. Gapai cita-cita kita, gapai keinginan kita dengan cara ridho dari Allah, jangan melenceng dari apa yang sudah Allah tetapkan. Pengen usahanya maju, lari ke Mbah Dukun. Kan ada begitu ya. Oh iya, usahanya pengen maju, ziarah. Boleh ziarah, dianjurkan. Tapi yang terjadi apa? Penyelewengan di ziarah itu. Ambil tanahnya, kemudian dikubur di tempat usaha. Siapa yang ngajari? Bahkan ada sesuatu yang memang gak masuk akal, tapi dia mengarah ke situ. Jualan bakso, ini saya ketawa nih. Katanya kalau pengen lari, celana dalam dimasukkan ke dalam. Dari mana rumusnya? Ini kita punya keinginan maju, taat kepada Allah, caranya kepada Allah. Dengan cara apa? Apa yang Allah anjurkan? Di antaranya, yuk taqarrub ilallah, yuk banyakin sedekah. Dan ketika kita sudah melakukan seperbuatan sedekah, hebatnya sedekah nih. Sedekah itu luar biasa. Jangan kita merasa puas dengan sedekah kita, karena hakikatnya ada orang yang lebih banyak bersedekah. Namun kenapa kita tidak tahu? Karena saking keikhlasannya. Dan sedekah itu nggak perlu, Pak. Yang sedekah mau terang-terangan ada dalilnya di dalam Al-Quran, boleh. Yang sedekah mau diam-diam ada dalilnya di dalam Al-Quran, silakan. Maka sedekah yang terang-terangan bagus, sedekah yang diam-diam juga cakep, dua-duanya bagus. Yang jelek adalah diam-diam gak pernah sedekah. Ini kan ada. Ya kan? Tapi sedekah yang diam-diam pun belum tentu ikhlas. Bong, ada kok ceritanya nih. Kalau bulan Ramadan datang, itu kan biasanya sedekah jor-joran. Emang ya dianjurkan. Tapi ada orang yang sok ikhlas.
Kan biasanya diumumin tuh sebelum taraweh. Datang ke takmir masjid, bukan di masjid ini, bukan, di sono. Di sono dah. Ustadz, hari ini saya sedekah 1 juta Ustadz. Tapi tolong banget Ustadz, jangan disebut nama saya, tulis aja dengan hamba Allah. Ustadznya nurut dong, emang ada, boleh disembunyikan boleh. Tapi diumumkan pun boleh. Tapi karena pesan dia maunya ditulis pakai hamba Allah, ustadznya nurut. Ini si Fulan sedekah 1 juta hamba Allah. Nggak disebutin namanya. Pas lagi diumumin menjelang sholat taraweh, dia hadir itu di masjid. Sebelum ustadz ngumumin, dia nyolek temennya. Yang kanan sama yang kiri. Lihat nih. Nanti ustadz akan mengumumkan hari ini ada yang sedekah pakai hamba Allah 1 juta. Itu adalah saya. Sampingnya juga colek begitu nih. Tahu nih. Nanti Ustaz ngomong ini, ada yang sedekah 1 juta ikhlas itu pakai hamba Allah. Itu adalah saya. Pas diumumin benar, alhamdulillah. Malam ini ada yang sedekah 1 juta dari hamba Allah. Tuh kan benar kan? Itu saya itu. Maka perkara yang disembunyikan belum tentu mengandung keikhlasan. Tapi perkara yang diumumkan juga belum tentu ikhlas dan belum tentu dia tidak ikhlas. Karena perkara ikhlas ini adalah hubungannya kita dengan Allah. Maka apa itu ikhlas? Ikhlas itu tidak berbentuk dan tidak bunyi dan tidak menyebut. Apa dalilnya? Ada di dalam Al-Quran. Dari 114 surat ada yang namanya surat Al-Ikhlas. Tahu Bapak Ibu surat Al-Ikhlas? Tahu lah orang surat langganan kalau sholat sendiri. Ya, itu namanya Al-Ikhlas. Sudah masuk ke sana. Itu namanya Al-Ikhlas, tapi tidak ada kalimat ikhlas di dalamnya. Maka yang namanya ikhlas itu tidak tersebut di dalam mulut kita. Ngasih udah selesai. Baik, ini saja yang mampu saya sampaikan. Kurang lebihnya minta maaf. Yuk kalau mau mencapai kebahagiaan selain doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. 4 hal ini praktekkan dalam kehidupan kita. Arahkan waktu tidur kita menuju kubur. Harta kita yang berpotensi sombong menuju timbangan. Waktu kosong kita menuju titian dengan cara berzikir. Dan yang terakhir keinginan kita, kemauan kita kemas dengan ketaatan kepada Allah. Ini saja yang mampu saya sampaikan. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keislaman kita. Untuk menambah keberkahan majelis ini, mari kita tutup karena nanti tidak akan dibuka pertanyaan atau tanya jawab setelah Isya. Tanya jawabnya cukup di Selasa sambil menikmati apa yang telah disediakan oleh tim sukses kita, Pak Rahman ya. Jadi tidak dibuka tanya jawab. Paling setelah sholat Isya nanti dimohon bapak-bapak untuk foto bersama terlebih dahulu. Kita akan mengisi konten media sosial kita untuk dengan kegiatan masing-masing sambil supaya lebih menarik. Baik, kita tutup majelis ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.